Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra, tentu di dalam suasana tahun baru yang masih terasa tentunya. Jadi apa kabar? Dan saya berharap Anda sehat-sehat dan kita tetap ketemu di channel saya ini Matias Putra untuk kita belajar bersama. Jadi teman-teman, bagaimana hasil evaluasi trading Anda sepanjang tahun 2022? Dan apa yang perlu Anda perbaiki di tahun 2023? Apalagi kita dengar bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit ya tahun resesi, tahun krisis dunia. Oleh sebab itu, mari kita kembali secara serius untuk belajar dan jangan masuk trading iseng-iseng, Anda akan habis. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan membuat strategi tentang trading dan bagaimana kita melakukan entry di dalam konsep supply demand, bagaimana cara memasang stop loss, dan bagaimana memasang target. Sebenarnya video ini saya rekam khusus untuk peserta workshop saya ya. Jadi ini saya bagi untuk mengingatkan peserta workshop saya, halo ya, para student saya. Jadi salam dan selamat tahun baru. Ini saya khusus buat untuk teman-teman yang selama ini mungkin karena kesibukan kurang praktek dan lupa ya. Ilmu teknikal ini adalah ilmu praktek, nggak ada rahasia lain. Jadi oleh sebab itu video ini akan saya buat ya untuk teman-teman yang pernah belajar workshop sama saya akan tentu lebih gampang paham. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa lihat dan tentu Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat lewat sini. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, mari saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman sudah menyaksikan video ini. Video ini merupakan salah satu broker yaitu Monex atau MEFX yang merupakan broker yang berpengalaman sudah lebih dari 22 tahun lebih. Ini mau masuk 23 tahun kayaknya ya. Jadi broker ini adalah yang pertama kali mendapatkan izin dari pemerintah boleh menyelenggarakan akun microlot di Indonesia. Artinya 001 kita bisa melakukan trading di Indonesia sekarang dan tidak perlu repot-repot membuka akun di luar negeri yang memang kadang-kadang tidak gampang ya. Saya sudah terbiasa pun udah puluhan tahun di dunia ini pun kadang-kadang untuk broker luar negeri, aduh kadang-kadang ya rasanya banyak persoalan lah ya, banyak persoalan. Jadi oleh sebab itu teman-teman, kita bersyukur sekarang di Indonesia kita sudah bisa punya akun microlot ya. Dan teman-teman, nah kabar menariknya jadi dengan hadirnya akun microlot 01 ini teman-teman hanya cukup dengan 500.000 saja Anda sudah bisa membuka akun untuk melakukan belajar trading kecil-kecilan begitu ya. Kadang-kadang kalau saya suruh demo, termasuk itu student saya, kadang-kadang mereka itu tidak sabaran, tidak mau pakai demo, mereka mau langsung pakai akun real ya, pakai akun yang kecil-kecilan. Jangan, kalau memang terpaksa harus itu ya, jadi jangan pakai akun standar lot ya, apalagi atau akun-akun yang mini lot itu masih cukup gede ya, mesti masuk 0,1. Nah sekarang dengan 0,1 ini tentu Anda akan mempermudah Anda dan mengurangi resiko Anda untuk terjun dunia sini. Oke teman-teman, jadi jangan kemana-mana. Oh ya, satu lagi saya bersyukur jadi pada akhir tahun kemarin subscribe saya ini akibat teman-teman dukungannya dan supportnya sudah bisa menembus di atas 20.000 subscriber ya. Terima kasih dan semoga channel ini bisa membantu
kita untuk belajar saling mengingatkan bersama-sama di dunia trading. Oke. Dan satu lagi teman-teman. Jadi kalau yang membuka akun yang tadi MBFX teman-teman, silakan, saya sudah memberikan link di bawah deskripsi video ini. Teman-teman silakan di sana. Kalau teman-teman ada kesulitan silakan jangan sungkan WA saya. Nanti saya minta orang saya akan membantu teman-teman ya untuk cara membuka akun di broker yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Jadi memang sampai hari ini saya punya student pun ya, atau peserta yang pernah ikut ini, kadang-kadang ya akibat mereka sibuk di dalam dunia bisnis ya, dan kesibukan, dan sehingga menyebabkan kurang praktek. Jadi oleh sebab itu saya menghadirkan video ini sebenarnya untuk membantu mereka mengingatkan saja. Oke. Atau mereka kadang-kadang masih mungkin lupa ya cara memasang, bagaimana sih kita trading di dalam konsep supply demand, cara memasang entry, cara memasang XL, dan cara memasang stop loss. Nah, teman-teman, pertama kalau kita melihat, ya bagi yang belum mengerti supply demand, teman-teman saya ada videonya, teman-teman silahkan cek ya. Jadi cara membuat supply demand zone secara mudah. Teman-teman silahkan lihat di video-video ini. Atau saya punya channel ini ada kurang lebih 500-an video, teman-teman silahkan lihat dari awal pemula hingga advance. Silahkan teman-teman subscribe dan cek ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya teman-teman kita cari misalnya ya. Di sini, kalau di sini dari harga current price misalnya ya. Nah, ketemu di sini saya melihat ada apa? Misalnya saya melihat di atas di sini ada drop base drop ya. Ini kan ini kan drop base drop ya misalnya. Maka di sini adalah ada supply zone. Nah, misalnya ini saya rencana mau trading di sini nih. Harga belum sampai ya teman-teman ya. Kita bicara ini harus fresh. Ini saya ingatkan kembali, fresh itu belum sampai ya. Misalnya saya kasih di sini. Anggap batas zona saya adalah di ekor ini, tertinggi ini batas zona ya. Nah, ini batas zona. Nah, artinya apa? Jadi saya mau pending order nih. Kalau saya sistem pakai pending order, jadi saya mau sell limit di sini nih. Ini kan ada harganya ya, kalau teman-teman garis ini di 1721.581 atau 80, boleh ujung boleh bulatin. Nah, jadi saya tulis ya. Saya mau pending order sell limit. Nah, ini saya tulis deh. Ini ya, teman-teman, angka ini. Nah, tentu ini batas zona, berarti saya punya stop loss harus di atas sini dong, di batas zona ini dong. Ya, kira-kira kalau saya sih biasanya 2 kalinya spread, tergantung spreadnya berapa misalnya. Berarti ini saya harus taruh stop lossnya bukan pas di sini batas zona, tetapi ya saya taruh di atas misalnya. Ini adalah stop loss saya. Ya. Nah, sehingga kalau ini saya tingkatkan, ini saya keluarin. Nah, inilah. Ini adalah stop loss. Kenapa kita tidak pas di sini? Karena biasanya kalau harga sampai sini, apalagi gold ya, kan spreadnya agak gede. Kadang-kadang harga sampai di sini dia kena stop loss kita, dia baru turun, kan sayang. Oke. Nah, misalnya ini adalah stop loss saya di angka 1735.720 misalnya. Nah, kemudian saya biasanya memasang 2 target. Target pertama, target pertama rasionya risk reward tentu teman-teman atau yang pernah belajar saya sudah tahu ya. Oke, ini adalah TP pertama, target pertama.
Saya udah tulis lengkap-lengkapnya ya. Target pertama. Ya, ini ya. Oke, masalah ini target pertama misalnya lihat di angka sebelah kanan di sini. Kemudian target kedua misalnya ya. Nah, kita buat target kedua. Misalnya kira-kira ya di sini ya. Oke. Ini target kedua. Sini misalnya. Oke. Nah, sekarang saya pending order tuh ya. Oke, misalnya kita lihat harganya. Harga mulai jalan misalnya. Nah, saya jangan ditanya kira-kira kapan sampai sana. Saya nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Itu kita namanya trading plan, kita analisa biarkan saja sampai harga sampai mau kapan, nah 1 hari kek 1 jam ya, atau 2 hari atau nggak pernah sampai ya. Itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Kalau nggak salah kita bikin lagi gitu ya, teman-teman, nggak ada yang tahu ya. Kalau tahu dia sudah super kaya di dunia ya. Oke, ini harga kan jalan. Nah, berapa lama kan kita nggak tahu ya. Nah, ini pasang aja gitu ya. Oke, jadi ya setiap, kalau karena saya pakai swing 4 jam ya, teman-teman ya 1 hari lihat sekali, atau ya setiap minggu kalau itu ya bikin di review gitu ya. Nah, ini harga hampir sampai ya. Nah, ini berarti kena sell limit kita dong, masuk dong teman-teman ya. Ini sudah masuk trade kita ya. Oke, kita berharap dia turun. Dia bisa jebol nggak? Bisa. Maka kita batasin stop loss. Kalau tidak batasi stop loss, kita bisa call margin ya. Kita batasi resiko. Ya tentu kita berharap dia kena target kita. Turun. Nah, kena target kita. Oke. Berarti ini target kita terkena ya. Saya hilangin. Target pertama sudah kena ya. Ya, kita berharap dia kena target kedua lah kan. Misalnya. Nah, kena ya, dua-dua target kena. Oke. Ya, begitu tradingnya. Berarti ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman kalau lihat dari sini, saya melihat di sini nih, ada nih ya, demand ada nggak? Itu ada drop, best rally. Berarti ini demand. Demand zone buat apa? Buat buy. Oke, misalnya saya taruh di sini ya. Saya ini ubah warna supaya gampang dimengerti. Oke. Lalu kan batas zonanya kan di sini sampai ekor terendah ya. Kalau sell ekor tertinggi. Oke. Artinya ini adalah batas, sorry. Ini kan batas zona. Apakah sampai di sini? Aduh, bentar ya. Saya kasih biru. Oke, ini kan batas zona. Untuk stop lossnya kita harus dibawa sedikit. Ingat ya, kalau saya bisa 2 kali spread ya. Anda lihat broker Anda, kalau emas Anda misalnya spreadnya 5 ya, Anda minimal 10 atau 15 lah ya kan ya. Kalau saya ini nggak mau pusing, saya kira-kira aja, proporsional aja. Berarti stop loss saya di sini kan? Oke, berarti ini saya buang ya, stop loss saya di situ. Berarti batas resiko saya adalah sebesar ini kan? Oke, kita iseng-iseng ukur pips. Nah, ambil dari penggaris ya. Resiko kita berapa pips sih? Tuh ada 1056 pips. Nah, ya emas memang tinggi-tinggi ya, bagi H4 kan. Oke, berarti bukan pas ini ya, turun dikit spread. Oke, lalu artinya apa? Kita mau buy limit di sini nih. Buy limit artinya kita pending order kan, sebelum harga sampai ya. Kalau harga sampai itu sudah telat artinya ya. Berarti ini saya ubah, ini harusnya buy limit. Misalnya. Nih ya, buy limit di berapa? 1623.198 nih, ujung boleh bulatin. Saya selalu bilang berarti boleh 2
poin 200 nggak apa-apa. Kemudian kita baru buat target. Target pertama ya kira-kira di sinilah. Mana di 1639.040 boleh. Oke, ini adalah sorry, ini stop loss saya taruh di sini ya. Supaya bisa lihat dikit. Nah, saya naikin dikit. Oke, di 12.197 atau 195 boleh ya. Ujung nggak terlalu pengaruh. Oke. Ini saya kasih warna biru. Oke ya. Kemudian tadi mana? Nah, ini target pertama. Oke. Kemudian target kedua. Nah, target pertama kurang lebih sini ya. Ya, ini angkanya. Kemudian target kedua ya. Ya. Untuk ingat ya, materi di kelas untuk student saya ya. Oke. Ini itu target kedua. Oke. Nah, ini harga baru menuju sini loh ya. Apakah dia pasti menuju sini? Belum tentu. Ya, jangan kita berandai-andai ya. Berharap boleh saja karena ya tentu kita udah pasang trading plan, kita harap ya sesuai rencana. Kalau sesuai rencana ya enggak apa-apa. Makanya kita perlu namanya pembatasan resiko kan. Oke. Nah, kita sekarang berharap dia sampai sini kena buy kita, dan kita udah pasang dulu dong sebelum harga sampai sini ya. Sekarang kita lihat harga misalnya. Kita pasang. Ah, ya mau mendekat. Harga terus bergerak. Nah, kena ya zone. Jadi kalau dia ketemu kita stop loss ya, kita stop loss. Nah, kita tentu berharap dia balik ketemu target kan. Nah, dia sudah masuk ke tuh kena target pertama ya. Ini target pertama selesai. Kita sudah dapat duit ya. Ini cuannya ya. Oke, sekarang apakah dia sampai target kedua ya? Kita berharap sampai di situ kan. Nah, kena. Oke. Ini target kedua, beres kan? Oke. Beres ya. Nah, kita lihat harga bergerak kembali lagi nggak misalnya ya. Nah, sekarang kita melihat nih di sini kebetulan kan ada drop base rally kan, berarti ada lagi kan demand. Ya, kita mau pasang lagi boleh-boleh saja ya teman-teman ya. Berarti ini kan demand zone. Ingat. Nah, ini batasnya adalah ekor terendah. Ya, kira-kira lah ya. Berarti ini batas zona kita itu. Oke. Ingat ya, ini ya. Saya nggak usah pakai ini ya. Jadi sekarang sudah tahu ya. Oke, ini saya buang. Berarti batas ini. Oke. Nah, jadi kita tambahin karena ini kecil ya. Jadi kita tambahin stop loss. Ya, kalau saya main kira-kira lah ya. Stop lossnya berarti di bawah sinilah ya, yang terpelit lah kan, ini zona kecil. Nah, ini ya proporsional saja. Oke. Berarti baru saya pasangin target 1. Lalu target 2 misalnya ya. Ini saya buy limit di sini ya. Ini ya di angka 1621 ya, poin 877, kemudian stop lossnya di sini. Tuh, di kan ada range kan untuk spread kan. Kalau enggak di pas-pasan, nanti pas ke sini kena stop loss dia baru naik kan, kita nyesal ya. Di 1613.077. Ini target pertama. Kemudian ini target kedua. Oke. Nah, harga ingat ya, belum sampai sini ya. Itu yang kita ambilkan maunya yang fresh, yang belum kesentuh. Nah, kita lihat. Kita berharap harga sampai tentunya ya, kita berdoa lah ya.
Udah, belum ya? Belum. Oke, ya. Kapan sampainya nggak ada yang tahu ya. Jangan saya ditanya, ini tanggal berapa bisa sampai? Waduh, kalau saya tahu mah saya udah super kaya itu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu ya. Oke, kita hanya berharap dia sampai lebih cepat dan kena target. Kita kan hanya memiliki rencana metode saja kan. Kena ya. Berarti kena buy kita. Ingat kena stop loss yang mantul. Udah kena target 1, target 2 pun sudah kena. Berarti ini permainan game ini selesai dan kita menang ya. Oke. Lalu kita lihat lagi misalnya ya. Nah, kita lihat ternyata di sini muncul demand zone lagi kan. Boleh nggak pasang? Boleh-boleh saja misalnya ya. Ini ada engulfing zone ya. Orang sekarang ubah-ubah istilahnya biar keren jadi order block ya, sebenarnya itu sama aja ya. Oke. Ingat batas zona di sini. Tapi kita perlu tambah sedikit. Ya udahlah kalau saya main kira-kira aja lah ya. Oke. Berarti kita target pertama di sini. Target kedua ya kita di sini ya. Nah, cara hitung targetnya berarti kan yang sudah pernah belajar sama saya sudah tahu ya, nggak perlu saya ulang ya. Oke. Kita buy limit di sini. Kita stop loss di sini ya, angkanya lihat sendiri. Target pertama di sini, target kedua di sini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, naik ya. Ini bakal balik ke zona kita nggak ada yang tahu ya. Kita hanya buat rencana. Kalau balik ya syukurin ya. Kalau enggak ya syukurin lah kan. Kita bikin ulang, analisa ulang. Wah ini jauh. Nah kayak ini kan jauh kan. Ini 1 candle 4 jam loh. Ini berapa hari bisa berapa minggu nggak ada yang tahu. Nah itu nggak perlu kita pusingin kan. Yang perlu kita fokus adalah bagaimana analisa kita. Ini saya buat ini. Oke. Bagaimana metode trading kita itu yang penting ya. Wah, ini terus naik. Ini sampai nggak misalnya ya. Nah, teman-teman kalau masih jauh kan, wah ini ketinggalan saya kan apa? Analisa ulang kayak gini kan, rally best rally ini kan teman-teman boleh pasang di sini. Misalnya, tuh, ya kan, teman-teman bisa lihat ulang. Ini yang saya mau cerita. Kalau teman-teman pas-pasan kayak begini, ya apalagi call, ini bisa kena stop loss dulu baru naik loh. Teman kan nyesel ya. Jadi sebaiknya kita, misalnya kalau saya misalnya di bawah itu saya kasih segini kan, nggak mungkin kena. Itu ya. Ini kena 1, 2 target udah pasti kena. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita yang fokus kalau sudah jauh ya kita cari ada yang lebih baru ya kita pasang ya kan. Wah ini jauh sekali ya. Nggak pernah balik. Nah ini baliknya kapan? Bisa nggak balik? Nggak apa-apa. Kita cari yang kayak gini kan ada muncul lagi nih ya. Rally best rally. Ini yang sekarang kan. Teman-teman kan boleh pasang di sini nanti misalnya ya. Oke kita ambil sini ya. Kita taruh di bawah ya. Oke. Nah ini kan ada yang nggak pernah balik-balik nih ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman begitulah salah satu melakukan trading, pasang entry, stop loss dan target di dalam konsep supply demand price action. Oke, semoga bisa membantu. Salam sukses dan tetap praktek untuk meningkatkan profesionalisme kita. Oke ya. Salam sukses buat kita semua.